Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membypass iCloud iPhone 6s ya, dengan versi yaitu 13.31. Dan iPhone ini kita akan membypassnya dengan metode downgrade. Jadi kita akan mendowngrade iPhone ini ke versi 13.2.1. Oh sorry, maaf, 13.2.3. Nah, berikut iPhone untuk versi 13.31 ini bukan cuma bisa diterapkan di iPhone 6s dan S Plus ya, tentunya iPhone 7 ke atas juga bisa diterapkan, dan caranya kurang lebih sama. Nah, terlebih dahulu kita akan membuka software Trio Tools untuk memastikan versi yang tertanam di handphone ini adalah versi 13.31. Oke. Nah, baik, ini dia versi 13.31 ya, iOS versionnya. Langsung saja kita reboot komputernya untuk masuk ke menu Mac OS. Di sini saya menggunakan komputer dengan dual boot ya. Yang satunya boot ke OS Windows dan satunya lagi boot ke Mac OS. Di Mac OS tersebut nanti kita akan melakukan jailbreak dengan menggunakan checkra1n seperti pada umumnya ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita reboot ya. Kita masuk ke Mac OS. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi checkra1n untuk melakukan jailbreak, yaitu versi 09.7. Oke, untuk melakukan jailbreak kita harus masuk ke DFU mode ya, dengan cara menekan tombol home ya, terus melakukan mencolok USB dalam keadaan handphone mati. Nah, selang beberapa detik akan muncul tampilan seperti gambar PC ya. Kemudian kita perhatikan di monitor sudah muncul start ya. Kita lakukan start dan kita lakukan jailbreak. Kita masukkan ke DFU mode. Kita tekan tahan tombol power on dengan tombol home. Selang 2 detik kita lepaskan power on-nya dan tetap menahan tombol home-nya. Setelah muncul notifikasi sukses to DFU mode, kita lepaskan dan tunggu hingga prosesnya berjalan dengan sempurna. Oke, untuk proses checkra1n atau jailbreaknya sudah berhasil. Langsung saja kita reboot kembali komputernya. Kita masuk ke Windows OS ya, karena kita akan melakukan bypass di Windows. Setelah kita boot ke Windows, langsung saja kita membuka software Trio Tools dan kita mengecek HP-nya apakah sudah terkoneksi ke PC atau belum. Baik, dan di sini dipastikan handphonenya sudah terkoneksi ya, dan tetap masih di versi 13.3.1. Kita minimize saja Trio Tools-nya dan langsung membuka aplikasi untuk bypassnya. Di sini saya menggunakan software SafeKey ya, yang sudah support untuk bypass 13.31, yang di situ sudah ada tombol spring dan VMware. Langsung saja kita tekan bypass iCloud 13.31 sambil kita menunggu hingga handphonenya reload dan bisa masuk ke menu settings. Dan setelah proses bypass iCloud berhasil, nanti akan langsung tertuju ke menu setting. Di menu setting ini kita diwajibkan untuk mengkoneksikan handphonenya ke WiFi. Di sini sebelumnya saya sudah koneksikan ya, dan langsung kita mengubah settingan lagi di display. Di display ini kita menonaktifkan auto lock-nya. Jadi kita tinggal mencentang never dan auto lock-nya tidak akan berfungsi lagi. Selanjutnya kita menambahkan PIN atau passcode. Kita input kode yang gampang-gampang saja. Untuk
memperlancar proses iCloud-nya, bypass iCloud-nya. Setelah kita selesai menambahkan passcode atau PIN, langsung saja kita menekan spring agar handphonenya masuk ke menu iPhone. Tombol spring di sini gunanya untuk merefresh dan membuat iPhone-nya kembali ke menu utama tanpa harus menekan tombol home lagi, karena di sini tombol home-nya belum bisa berfungsi dengan normal ya. Harus di-downgrade dulu untuk semua sistemnya bisa berjalan. Nah, setelah melakukan spring, sudah bisa masuk ke menu utama. Namun di sini menunya tidak bisa diapa-apakan ya. Cuma bisa menginstal Checkra1n dan Cydia saja. Untuk menu-menu lainnya tidak akan bisa diakses karena belum support dan masih banyak bugnya. Baik, kita masuk di aplikasi Checkra1n dan kita menekan Cydia dan kita melakukan penginstalan. Di sini dia akan mendownload aplikasi Cydia-nya untuk bisa diakses. Tadi belum bisa diakses ya, langsung kita download terlebih dahulu supaya bisa digunakan. Oke, setelah Cydia berhasil diinstal, langsung saja kita buka. Di sini kita akan mendownload dua file, yaitu dua aplikasi ya, yaitu Filsa File Manager dan Succession. Nah, ini dia Filsa File Manager ini. Fungsinya sama persis dengan File Explorer ya kalau di Android. Setelah Filsa File Manager berhasil terinstall, langsung kita download lagi aplikasi keduanya, yaitu Succession. Baik, dan langsung saja kita install Succession-nya. Succession di sini fungsinya nanti untuk melakukan downgrade, yaitu untuk me-write file IVSW-nya supaya bisa berjalan dan melakukan proses restore. Setelah Succession berhasil terinstall, langsung saja kita buka software Trio Tools-nya. Di sini kita akan melakukan file explore dari Trio Tools untuk mengcopy beberapa file yang kita perlukan. Salah satunya adalah firmware atau IVSW-nya. Di sini ada 3 file yang harus kita copy ya. Yang pertama adalah file info untuk menjalankan Filsa File Manager. Kemudian file yang kedua adalah file untuk mendowngrade Succession. Kedua file tersebut langsung saja kita seret ke dalam Trio Tools dan kita simpan ke folder download. Download yang dimaksud adalah folder download yang ada di dalam handphonenya ya. Jadi ibaratnya kita mengirimkan file ke dalam handphone tersebut. Setelah selesai mengcopy dua file yang tadi, untuk firmware atau IVSW-nya di sini kita simpan di folder berbeda, yaitu di folder Succession. Langsung saja kita kopikan lagi dan disimpan di Succession folder. Oke, filenya sudah tercopy ya. Di sini untuk filsanya belum bisa terbuka ya, belum bisa digunakan. Nah, untuk menggunakannya kita harus melakukan perintah dari CMD untuk mengeksekusi file yang telah kita copy tadi. Baik, dan ini dia perintahnya yang akan kita kopikan ke command prompt. Di sini ada 3 perintah pertama yang kita kopikan ke command prompt, dan perintah selanjutnya kita akan menggunakan software Footy. Di mana Footy ini kita harus menginput host dan port. Nanti di sini portnya saya gunakan 22 aja karena umumnya sering terjadi error network. Dan langsung saja kita menekan open ya, dan di sini akan muncul jendela command prompt baru. Di sini kita menuliskan perintah root, ROOT. Setelah mengirimkan perintah root, nantinya akan meminta password, dan passwordnya di sini adalah Alvine. Nah, tulisannya begini ya, ALVINE, Alvine. Nah, setelah di enter akan muncul tulisan iPhone root, dan langsung kita kopikan perintah yang terakhir supaya
file manajernya bisa berjalan. Copy dan kita pastekan di jendela terminalnya lagi. Setelah perintahnya sudah selesai, di sini belum bisa digunakan ya, untuk filsanya belum bisa ditekan. Langkah terakhirnya kita melakukan spring dan tunggu handphonenya hingga proses springnya selesai. Oke, muncul loading seperti itu ya. Di sini kita coba buka filsa manajernya. Nah, filsanya sudah terbuka dan dipastikan perintahnya tadi sudah sempurna. Di filsa ini yang pertama kali kita lakukan, kita akan mengcopy file WiFi untuk berjaga-jaga jika kita setelah melakukan downgrade nanti WiFi-nya tidak bisa berfungsi. Jadi kita lakukan backup terlebih dahulu. Dan penempatan WiFi-nya itu di USR, share, dan firmware. Setelah menemukan folder WiFi, langsung saja kita copy dan kita menyimpan sementara di folder media. Folder media yang ada di var, mobile, kemudian di media dan download. Setelah WiFi berhasil terbackup, langsung saja di folder download ini kita sembari menginstal aplikasi downgrade Succession ya. Jadi di sini Successionnya belum bisa terbuka. Setelah kita downgrade dulu, barulah akhirnya akan bisa dibuka. Setelah berhasil menginstal, kita masuk lagi ke application dan cari folder Succession Restore app. Kita masuk di foldernya, kita scroll ke bawah dan di sini ada info list ya. Dan kita menekan icon info i. Kita tambahkan add new item. Kita tambahkan item ya. Di sini harus harus jeli dalam penulisannya karena salah penulisan huruf atau tulisannya salah tidak akan bisa diakses filenya. Sama aja nggak akan bisa kebuka Successionnya. Jadi ini harus benar-benar seperti yang saya tulis ya. Dan untuk tipenya di sini kita pilih bolem ya, dan kita centang yes. Kita kembali dan kita save. Kita pastikan itemnya sudah ada dan kita save. Kemudian di sini kita langsung melakukan spring lagi ya. Setiap kali eksekusi kita harus melakukan spring. Dan kita tunggu hingga handphonenya masuk ke menu awal lagi. Oke, kita langsung coba buka aplikasi Successionnya. Nah, langsung bisa kebuka ya. Nah, di sini kita not now saja. Terus kita setting terlebih dahulu. Nah, ini untuk centangannya only restore system data. Ini kita harus centang ya. Kemudian kembali, barulah kita menginstal IVSW. Kita melakukan downgrade. Nah, ikuti langkahnya ya. Kita use provide di sini. Kita override dan kita menunggu hingga muncul tulisan erase iPhone. Baik, sambil kita menunggu verifying IVSW-nya ya, kita reboot komputernya ke macOS lagi karena kita akan melakukan jailbreak di macOS. Dan oke. Nah, di sini telah muncul persiapan untuk restore, kita langsung menekan saja. Nah, di sini muncul tulisan erase iPhone. Kita tunggu kurang lebih 10 atau 15 detik. Dan kemudian kita tekan dan proses downgrade akan berjalan.
Nah, setelah muncul notifikasi restore complete, segeralah kita melakukan force restart. Nah, jangan ditunggu lama lagi ya, langsung saja kita restart handphonenya. Setelah di restart, pastikan handphonenya boot loop. Terus dia muncul logo iPhone, terus mati lagi. Nah, ini tandanya prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi boot loopnya, langsung saja kita melakukan jailbreak lagi dengan cara seperti tadi ya. Setelah jailbreaknya berhasil, nanti iPhone-nya akan masuk ke tampilan awal seperti ini. Ini tandanya downgrade-nya sudah berhasil, dan langsung saja kita melakukan iCloud bypass. Ini kita menggunakan iCloud bypass tool ya, versi 1.2 yang versi lama. Dan langsung saja kita menekan bypass dengan one click ya. Tunggu handphonenya hingga restart dan akan boot loop lagi. Di sini sudah ada notifikasi bypass berhasil sukses ya. Untuk mengatasi boot loopnya kita harus melakukan jailbreak lagi. Kita ulangi cara seperti tadi. Setelah berhasil melakukan jailbreak, handphonenya telah masuk di menu iPhone ya, dan sudah bisa digunakan. Di sini kita terlebih dahulu akan mengecek Wi-Fi-nya ya, dan Wi-Fi-nya ternyata masih bisa digunakan. Kemudian kita cek versi iPhone-nya. Nah, sekarang versinya sudah berubah ya, sudah turun ke 13.2.3. Dapat dipastikan bahwa prosesnya sudah berjalan dengan sempurna. Dan di sini semuanya sudah berfungsi dengan normal ya, mau itu kamera. Halo. Oke, kameranya sudah berfungsi ya, dan semuanya bisa diakses kecuali untuk panggilan dan SMS-nya. Di sini kita langsung menghapus passwordnya saja ya. Kita turn off saja karena sudah bisa difungsikan seperti pada umumnya. Dan perlu digarisbawahi ya, di sini kita hanya melakukan proses bypass, bukan proses clean. Jadi tentunya untuk aktivitas menelpon ataupun SMS tidak dapat digunakan. Berdoa aja lah, semoga kedepannya ada updatean supaya SIM card bisa difungsikan. Namun selebih dari itu, di versi 13.2.1 ini yang lainnya bisa digunakan kok. Tenang aja. Oke, dan sekian tutorial kali ini ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.